Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di podcast Ramadan 1447 Hijriah. Acara ini dipersembahkan oleh Hima Prodi PAI STAI Diponegoro Tulungagung. Masih bersama saya, host pada hari ini Muhammad Abdul Malik Hasan, mahasiswa semester 8 PAIB, dan narasumber kita Ibu Rifa Afwa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Mas Malik apa kabar? Alhamdulillah juga sehat. Ibadah puasanya lancar Bu dari mulai awal puasa sampai hari ini? Lancar. Alhamdulillah. Masih puasa ya Mas ya? Masih, Ya, alhamdulillah. tetap semangat. Tetap semangat. Oke, bagaimana Ibu Rifah dalam menjalani puasa dari awal sampai akhir? Alhamdulillah, aktivitas seperti biasa. Anak sekolah, antar anak, jemput anak, masak, beres-beres, sudah seperti biasa aja. Alhamdulillah, seperti biasa Bu ya? Iya, seperti biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebagai kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan Bu Rifa untuk menjadi narasumber kita pada tema kali ini. Baik, para hadirin kita hari ini membahas tema menjaga lisan digital, ghibah, hoak, dan etika berkomentar. Ini kalau dalam puasa kita kan harus menjaga lisan Bu ya, dari perkataan yang berbohong, perkataan yang tidak berguna, ghibah ataupun lain sebagainya. Lah, tapi ini yang kita bahas bukan di lisannya. Kita bahas yaitu di komentar atau ghibah digital. Kan kita temui bersama bahwasanya di media sosial tuh banyak fenomena, apalagi netizen Indonesia ya kan. Netizen Indonesia ini terkenal sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Tapi yang di sini tidak seperti itu ya, di sini ya. Aman ya. Apalagi kalau ada berita yang sedikit menggelitik lah, itu pasti dihabisi sama netizen itulah. Itu sebagai kebanggaan sebagai aib bagi kita ya Bu ya. Kebanggaan, enggak ya kayaknya. Bukan, Cuman ya? berarti mereka melek digital ya, melek digital, sadar akan digital karena teknologi sekarang luar biasa berkembang. Ya. Cuman sayangnya tidak menggunakan etika dalam bermedia sosial. Baik, nah setelah ini kita akan mengulas tuntas tentang etika dalam lisan digital atau berkomentar. Baik, Bu Rifa, apa sih yang dimaksud dengan lisan digital? Coba Ibu jelaskan. Apa ya, lisan digital? Kalau dulu kita taunya lisan itu kan berarti kita berbicara, kita mengeluarkan suara dari mulut. Nah kalau sekarang beda, sekarang diganti dengan komentar, dengan status, itu termasuk dengan lisan digital. Status, terus komentar, apalagi yang di IG itu caption. Nah, itu termasuk dengan lisan digital. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan tentang apa yang kita tulis dalam media sosial. Oke. Karena itu mewakili dari lisan kita. Berarti kalau ada istilah mulutmu harimaumu, kalau di digital berarti jarimu harimaumu. Iya, jadi benar sekali. hati-hati para netizen untuk mengetik sesuatu hal karena itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, gitu ya Bu ya. Itu loh, kuncinya tuh itu sebenarnya sebagai rem untuk berkomentar kasar atau menyebarkan isu. Kalau kita sudah mikir nanti akan dihisapkan, kita malah nggak situ posting sesuatu yang belum tahu kebenarannya. Ya. Gitu.
Karena kalau apa namanya ghibah itu tidak sesuai dengan kalau sesuai dengan kenyataan itu dihitung ghibah, benar Ibu ya. Kita membicarakan orang sesuai dengan yang terjadi itu disebut ghibah. Kalau tidak sesuai dengan yang terjadi dinamakan fitnah. Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Benar sekali. Jadi kita hati-hati dalam mengetik para pemirsa. Karena kalau kita benar dalam membicarakan seseorang itu dinamakan ghibah, itu tetap dihitung dosa. Apalagi kalau kita salah. Kita salah maka itu akan dihitung fitnah. Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi jangan sampai kita terpleset dalam mengetik sesuatu. Baik, Bu Rifa, mengapa sih kita harus menjaga lisan digital kita atau menjaga attitude kita dalam berkomentar atau ghibah secara online di bulan Ramadan ini? Sebenarnya tidak harus di bulan Ramadan ya, di bulan-bulan yang lain pun harus dijaga, terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika di bulan Ramadan kita kan memaknainya suatu bulan yang melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Nah itu pun sebaliknya seperti itu, kalau kita melakukan dosa dilipat gandakan pula itu takarannya. Ngeri bukan, juga. Iya, kalau memikirkan itu kan kita harus berhati-hati ya dalam bertindak. Terus kalau berkomentar digital, berkomentar online itu sampai kapanpun akan ada rekam jejaknya. Mau itu bertahun-tahun yang lalu, tapi kalau memang dia sudah memposting sesuatu itu akan terekam jejaknya. Jadi kita nggak bisa mengelak. Kalaupun misal kita yang gibahnya secara langsung. Secara langsung mungkin hanya suara, nanti terbawa angin gitu ya, seakan-akan hilang. Tapi kalau secara online kita nggak bisa mengelak, dan itu dosanya juga dosanya walaupun sudah dihapus misal, tapi karena yang lain sudah mengetahui, sudah melihat postingan itu, kita nggak bisa, seakan-akan kayak dosa jariah ya. Apalagi kalau dia yang pertama komen buruk, yang selanjutnya diikuti oleh netizen yang lain. Gitu. Karena efeknya karena menembus ruang dan waktu ya kan. Kalau online itu dimanapun bisa membaca, di pelosok bahkan bisa membaca status yang entah itu benar atau tidak. Lebih berbahaya berarti Bu ya daripada ghibah secara langsung. Iya. Jadi lebih baik ghibah secara langsung Bu ya. Tapi enggak juga. Oh enggak juga. Jangan. Kalau ghibah itu kan katanya seakan-akan kita memakan daging saudara kita. Bangkai ya kan, memakan bangkai saudara kita. Coba dibayangkan ketika kita puasa memakan, ya Allah, kayaknya ngeri sekali. Gitu. Bangkai hewan aja enggak mau saya Bu, apalagi bangkai saudara kita ya kan. Nah jadi jadi itu Bu ya bahaya ghibah di bulan puasa. Yang pertama, apalagi ghibah online, yang pertama nanti menimbulkan yang lain ikut sehingga dia mendapatkan dosa jariah. Kan dosa jariah itu walaupun dia sudah dihapus komenannya, nah komen-komenan yang lain karena sudah masih di situ, dia tetap mendapatkan kiriman dosa Bu ya. Iya, karena dia menyebarkan kabar yang belum tentu benar. Nah, ini bahaya sekali para pemirsa. Baik, bagaimana terus etika kita dalam berkomentar di media sosial? Katakanlah yang paling rame sekarang kan mengkritik pemerintah. Bagaimana cara menyuarakan hati kita dengan etika yang benar, tidak tidak secara frontal, tidak sopan. Gimana cara menyuarakan hari kita Bu? Etika kita bagaimana? Caranya ini sesuai dengan keadaan yang ada ya, kita nggak pakai emosi, jangan pakai emosi walaupun itu membuat emosi. Tahan emosi untuk menyuarakan yang memang sebenarnya di lapangan itu terjadi seperti itu, tidak dengan emosi yang ditambah-tambahi gitu loh. Jadi kita boleh menyuarakan, kan itu memang
hak kita ya, Iya. hak rakyat, hak manusia untuk Negara menyuarakan. demokratis. Iya, benar sekali. Boleh kita menyuarakan tapi sesuai dengan undang-undang, mungkin tidak menyinggung undang-undang ITE atau menyalahi salah satu peraturan atau perundang-undangan yang ada. Jadi disuarakan boleh. Berarti yang pertama itu tidak boleh terbawa emosi ya Bu ya. Jadi kita tetap dengan hati tenang, dengan hati bersih. Kita niat untuk berkomentar itu emang niat untuk perubahan, bukan niat untuk menjelek-jelekan, gitu Bu ya. Benar sekali, dengan sesuai. Berarti tidak boleh dengan menggunakan kata-kata kasar ataupun barang-barang yang sekiranya tidak pantaslah di post di media sosial. Iya, tidak menyinggung. Berarti tetap boleh Bu ya kita menyuarakan suara kita. Boleh. Apalagi mahasiswa-mahasiswa ini kita harus Karena kritis. Benar, memang. Baik Bu, apakah mengetik ujaran-ujaran kebencian dalam atau hate speech termasuk pelanggaran yang bisa dipidanakan? Iya, pastinya itu karena kita kan negara hukum ya, negara hukum. Jadi ada setiap perilaku yang tidak sesuai bisa dipidanakan. Apalagi yang mengenai sosial media karena memang sekarang teknologi yang sudah maju itu, jadi ada yang menaungi hukum untuk bersosial media, ITE, informasi transaksi elektronik. Nah, itu ada undang-undang ITE. Berarti sudah ada undang-undang yang tertera bahwasanya ketika menyebarkan ujaran-ujaran kebencian atau kejelekan itu dapat dituntut hukuman berarti Bu ya. Yeah. Hati-hati para netizen ya. Kita kayak ini kayak yang kita biasanya kan ini nih artis dikomentari sama netizen, entah itu yang suka atau tidak ya, biasanya haters. Haters, ada yang hatersnya juga. Nah itu kan biasanya sampai dibawa ke ranah hukum. Nah itu karena mungkin memang sudah keterlaluan, sudah menyinggung, sudah nggak pantas lah untuk berbicara seperti itu. Jadi mungkin untuk efek jerah, biar orang-orang juga nggak seenaknya menggunakan sosial media, nggak seenaknya berkomentar. Jadi ada hukum, ada undang-undang yang menaungi itu. Oke, ini pengalaman pribadi saya. Saya jujur tidak suka komentar apapun di media sosial. Tapi kalau Bu Rifa gimana? Untuk ketika bermain medsos, Bu Rifa juga ikut serta menjadi pengomentar di situ atau tidak? Kalau teman dekat, iya, saya berani untuk speak up. Untuk teman dekat berani. Tapi kalau untuk ranahnya umum, kita saring aja lah. Kita saring mana yang baik kita ambil, yang bikin emosi ya udah skip aja. Soalnya ada peribahasa tong kosong bunyi nyaring nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring. Tong kosong nyaring bunyinya. Nah. Itu kan peribahasa yang mengistilahkan orang yang banyak bicara itu cenderung tidak terlalu berakal. Itu benar apa salah Bu? Netizen itu kan banyak komentar, banyak komentar itu sama dengan kan banyak bicara. Paling penak memang berkomentar paling penak berkomentar karena penak dia nggak tahu ya. Bener, penak sing itu karena dia nggak tahu seperti apa yang dia lalui, apa yang dia lakukan, pokoknya sudah taunya kan seperti itu. Dia taunya hanya di depan layar aja, di balik layarnya dia nggak tahu kan. Jadi ya dia ambil kesimpulannya toh enak aja, ringan. Jadi dia tinggal ngomong itulah. Kayak kalau menurut saya itu ini ya kurang dia terlalu perhatian dengan orang-orang itu sampai dia bisa berkomentar. Padahal hidupnya sendiri belum tentu lebih bagus daripada dia. Iya benar. Kenapa gitu kok sempet-sempetnya gitu loh, masih luang, waktunya masih banyak sekali kok yang kosong ya sampai mau bisa berkomentar seperti itu.
Karena saya juga pernah mendengar istilah inna qalbal ahmaki fi famihi wa lisanul aqili fi qalbihi. Sesungguhnya hati seorang yang bodoh itu berada di lisannya, dan lisan seorang yang berakal itu berada di hatinya. Artinya apa, Bu? Artinya orang bodoh itu semua yang ada di benak hatinya diungkapkan semuanya. Jadi ya kayak netizen Anda itu, Anda. Nah. Tetapi orang yang akil, orang yang berakal itu dia sebelum berbicara dia berpikir dulu, kira-kira apa yang saya bicarakan ini melukai hati seseorang apa tidak. Akhirnya disimpan saja di dalam hati. Jadi jangan bangga menjadi netizen yang terus berkomentar, tapi banggalah menjadi orang yang terus memperhatikan ya. Oke, berarti Bu Rifa tidak terlalu ikut serta dalam aktif gitu ya? Ya, aktif, enggak Bu ya? Enggak. Tapi kalau gibah-gibah di teman-teman dekat pasti pernah Bu ya? Gibah, ya itu Di untuk WA. warna-warni kan ya. Untuk menyemangat biasanya tuh ya sharing apa. Kan kalau apapun kita pendam sendiri kadang kita pusing. Nggak kuat kayaknya. Nggak kuat. Kita Jadi harus keluarkan ke orang lain Bu ya. Butuh tempat untuk curhat. Butuh tempat untuk diskusi. Kira-kira ini enaknya gimana gitu loh. Namanya manusia kan memang saling membutuhkan ya. Iya. Diambil positifnya. Diambil positifnya. Berarti ya diskusi yang bagus, bukan menjelek-jelekan orang lain Bu ya isinya ya. Kalau menjelek-jelekan orang lain ketika di bulan puasa kan hitungannya tetap gibah. Tidak boleh. Baik teman-teman, itulah semua pembahasan kita pada hari ini di etika menjaga lisan digital. Oke, baik Bu. Terakhir statement dari Ibu Rifa untuk teman-teman yang ada di rumah tentang tema yang kita bahas pada hari ini. Silahkan. Ini aja lah ya, untuk perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan gitu aja. Jadi kita juga jaga omongan kita. Kalau misal ada orang yang misal saya mau ngomong sesuatu, coba pikir dia sakit hati atau enggak, menyakiti orang lain atau enggak. Toh kita kalau misal diomongi dengan kata-kata seperti itu, kita juga mungkin sakit hati. Jadi perlakukan orang lain seperti apa yang gimana? Perlakukan orang lain seperti orang hanya lain. kita ingin diperlakukan. Iya, seperti kita ingin diperlakukan. Itu insya Allah akan menjaga semuanya. Insya Allah kalau semua orang berprinsip seperti itu, tidak ada orang yang melukai orang lain, tidak ada orang yang menyakiti orang lain. Yakin Luar seperti biasa. itu. Kalau orang semuanya berprinsip seperti Iya. itu, Anda harus belajar ya, berprinsip seperti itu. Perlakukan orang lain seperti hanya Anda ingin diperlakukan. Iya. Damai insya Allah. Damai, ya. insya Allah damai. Saling menjaga. Karena mau memukul, mikir dia, saya kalau dipukul sakit, saya tidak jadi memukul. Iya. Nah, gitu. Semuanya memang harus difikirkan dulu apa-apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita omongkan, dipikir dulu, disaring-saring. Apalagi sekarang kabar-kabar itu berlalu lalang ya. Kita sebelum share, sebelum mengabarkan ke orang lain, kita cari tahu dulu kebenarannya ini, apakah benar adanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rifa atas waktu yang telah diluangkan kepada kami di acara podcast Ramadan ini. Semoga kita bertemu lagi di acara podcast Ramadan di tahun selanjutnya, Bu ya. Insya Allah. Semoga kita diberikan kesehatan dan bisa menjalani ibadah puasa secara penuh dan dipertemukan ibadah puasa lagi di tahun berikutnya. Mungkin cukup sekian Bu Rifa. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.